Kejengkelan saya seketika hilang. Saya tidak perlu lagi khawatir untuk mengendalikan sikap atau perilaku saya. Hati saya dipenuhi dengan kedukaan yang dirasakan oleh pria itu. Perasaan simpati dan kasihan mengalir deras. Istri Anda baru saja meninggal. Oh, saya turut berduka cita. Dapatkah Anda menceritakan kepada saya apa yang dapat saya lakukan untuk membantu? Segalanya berubah dalam seketika. Banyak orang yang mengalami perubahan fundamental dalam cara mereka berpikir. Mereka justru ketika mereka menghadapi krisis yang mengancam jiwa dan tiba-tiba melihat prioritas mereka dengan cara yang berbeda, atau ketika mereka tiba-tiba melangkah ke dalam sebuah peran yang baru, misalkan peran suami istri, orang tua atau kakek nenek, manajer, atau pemimpin, kita dapat menghabiskan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dengan berkutat pada etika kepribadian dan berusaha untuk mengubah sikap dan perilaku kita, namun tetap belum bisa mulai mendekati fenomena perubahan mendasar yang terjadi secara spontan. Ketika kita melihat segala sesuatunya secara berbeda, jelaslah bahwa jika kita ingin membuat perubahan yang relatif kecil dalam hidup kita, kita barangkali dapat berfokus secara tepat pada sikap dan perilaku kita. Akan tetapi, jika kita ingin membuat perubahan kuantum, perubahan mendadak dan berjangka panjang, yang berarti kita perlu memperbaiki paradigma dasar kita. Dalam kata-kata Thoreau, untuk setiap 1000 yang memangkas daun-daun kejahatan, ada satu yang menyerang akarnya. Kita hanya dapat mencapai perbaikan besar dalam hidup kita waktu kita berhenti memotong daun-daun sikap dan perilaku kita dan mulai menyerang akarnya, yaitu paradigma dari mana sikap dan perilaku kita bertumbuh, melihat dan menjadi. Tentu saja tidak semua perubahan paradigma terjadi seketika. Berbeda dengan persepsi seketika saya di kereta bawah tanah, pengalaman perubahan paradigma yang saya dan Sandra alami terhadap putra kami merupakan proses yang lambat, sulit dan hati-hati. Pendekatan pertama kami terhadap dirinya adalah hasil dari pengkondisian dan pengalaman dalam etika kepribadian selama bertahun-tahun. Hal ini merupakan hasil dari paradigma kami mengenai keberhasilan sebagai orang tua dan juga sebagai ukuran keberhasilan untuk anak-anak kami. Setelah kami mengubah paradigma dan setelah kami melihat segalanya secara berbeda, kami baru mampu menghasilkan perubahan besar dalam diri kami dalam situasi yang ada.